Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12/4. Video ini merupakan proyek kolaborasi kami antara mata pelajaran MTK wajib dengan biologi mengenai materi evolusi dan peluang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Rangga Saputra, absen 25. Saya akan menjelaskan teori-teori evolusi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Nama saya Rasulsani Tias Putri, nomor absen 26. Tri akan menjelaskan pengertian dan sifat dari evolusi. Nama saya Dana Devani, saya akan menjelaskan contoh kasus yang berkaitan dengan evolusi dan peluang. Saya Ridwan Ferdiansyah, saya akan menjelaskan hukum yang menjelaskan perhitungan terjadinya evolusi. Saya Rizka Nabila Priliana, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh mutasi gen terhadap proses evolusi. Perkenalkan, nama saya Riza Setia, saya akan menjelaskan bagaimana evolusi itu dapat terjadi. Evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang evolusi. Yang pertama, teori Darwin. Teori Darwin mengatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Seleksi alam terjadi karena beberapa kasus. Yang pertama, seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Yang kedua, seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Yang ketiga, produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Sedangkan teori lainnya adalah teori Lamarck yang menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ, use and disuse. Contoh dari teori Lamarck ini adalah layar jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkannya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi. Satu teori lainnya adalah teori Weismann. Agas Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini bermakna bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Lalu bagaimana sih sebenarnya evolusi itu dapat terjadi? Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan yang terwariskan menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Seperti apa yang telah dikatakan oleh 3 tokoh sebelumnya, bahwa benar, evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, rekombinasi gen, hanyutan gen, dan aliran gen. Telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya mutasi gen berpengaruh terhadap proses evolusi. Mutasi gen atau mutasi kromosom dapat menyebabkan perubahan sifat, baik pada tingkat sel maupun organisme. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman suatu organisme. Jika mutasi ini terjadi secara terus-menerus, maka keanekaragaman organisme akan terus meningkat, sehingga akan memicu terbentuknya spesies baru dengan sifat yang jauh berbeda dengan organisme-organisme asal mulanya, atau hal ini disebut dengan variasi genetik. Nah, pada suatu individu atau spesies, banyak gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan, perbandingannya adalah 1:100.000, dengan peluang terjadinya mutasi gen yang menguntungkan adalah 1:1000, di mana artinya
Dari 1000 kejadian mutasi gen, hanya ada satu kejadian yang bersifat menguntungkan bagi individu atau bagi populasi pada suatu spesies. Nah, peluang dari mutasi gen yang bersifat menguntungkan ini ada kaitannya dengan materi matematika wajib yang menjadi mata pelajaran kolaborasi dengan biologi mengenai peluang dan juga evolusi. Kita bisa menghitung peluang dari mutasi gen yang bersifat menguntungkan dengan membandingkan antara peluang dari mutasi gen yang menguntungkan dengan jumlah seluruh mutasi gen yang terjadi. Lantas, bagaimana kita dapat mengetahui mekanisme dari proses evolusi yang terjadi dalam sebuah populasi? Kita bisa mengetahuinya menggunakan salah satu hukum yang diciptakan oleh tokoh bernama Hardy Weinberg. Hukum ini bernama hukum Hardy Weinberg. Hardy Weinberg mengatakan bahwa frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Hukum Hardy Weinberg menjelaskan mengenai bagaimana proses alel dan genotip tertentu akan muncul dalam setiap populasi. Namun harus ditekankan bahwa hukum Hardy Weinberg memiliki syarat, yaitu 1. Populasi besar, 2. Tidak ada seleksi, 3. Tidak ada mutasi, 4. Kawin terjadi secara acak, 5. Tidak ada migrasi. Dengan rumus keseimbangan, beliau tetapkan P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2 sama dengan 1, dan P tambah Q sama dengan 1. P adalah frekuensi alel dominan dalam populasi. Q adalah frekuensi alel resesif dalam populasi. P pangkat 2 adalah presentasi individu dominan homozigot. Q pangkat 2 presentase individu resesif homozigot, dan 2PQ adalah presentasi individu heterozigot. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Jika di sebuah desa ada 100 penduduk dan terdapat 9 wanita buta warna, berarti berapa persen kemungkinan wanita karir, wanita normal, pria normal, dan pria buta warna di desa tersebut? Diketahui perempuan normal atau XX dinotasikan sebagai P kuadrat, perempuan buta warna heterozigot atau XCBX dinotasikan sebagai 2PQ, perempuan buta warna atau XCBXCB dinotasikan sebagai Q kuadrat, laki-laki normal atau XY dinotasikan sebagai P, dan laki-laki buta warna atau XCBY dinotasikan sebagai Q. Yang ditanya adalah persentase wanita karir, wanita normal, dan pria buta warna. Dari soal diketahui bahwa wanita buta warna atau Q kuadrat itu ada 9 orang dari 100 orang. Jadi Q kuadrat sama dengan 9 per 100 sama dengan 0,09. Q sama dengan akar 0,09 sama dengan 0,3. Untuk mencari P atau laki-laki buta warna, rumusnya adalah 1 dikurang Q. P sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Jadi persentase untuk laki-laki normal atau P adalah 70%, dan untuk laki-laki buta warna atau Q adalah 30%. Lalu mencari wanita karir. Wanita karir atau 2PQ sama dengan 2 dikali 0,7 dikali 0,3 sama dengan 0,42 sama dengan 42%. Lalu untuk wanita normal atau P kuadrat sama dengan 0,7 dikuadratkan sama dengan 0,49 atau 49%. Jadi peluang wanita buta warna adalah 9 dari 100 orang, peluang untuk wanita normal adalah 49 dari 100 orang, peluang wanita karir adalah 42 orang dari 100 orang, sehingga rasio untuk wanita normal banding wanita karir banding wanita buta warna adalah 49 banding 42 banding 9. Untuk laki-laki normal, peluangnya adalah 70 dari 100 orang, laki-laki buta warna 30 dari 100 orang, sehingga rasio untuk laki-laki buta warna banding laki-laki normal adalah 3 banding 7. Sekian proyek yang telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.